Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man syara ala nahjihi ila yaumiddin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita semua rahmat dan barokahnya, dan semoga kita senantiasa dibimbing di atas agamanya, diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, nikmat ilmu yang bermanfaat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah dan mengikuti ajaran beliau. Pemirsa Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Ad-Da' wa Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pertemuan yang lalu ya dijelaskan tentang beberapa sumber dosa yang paling besar berpotensi mendatangkan dosa. Yang pertama telah selesai pembahasannya, yaitu pandangan. Dosa itu paling banyak lewat pandangan. Yang kedua yaitu fikiran atau bisikan hati. Umumnya ini berawal dari pandangan, memandang yang diharamkan, kemudian dinikmati, ya, dibiarkan pandangan tersebut sehingga apa yang dipandang tadi itu kemudian terlintas di pikiran, menjadi bisikan jiwa, berbisik di jiwa. Ini dijelaskan kalau dibiarkan dan apalagi kemudian dinikmati, ini akan lebih berbahaya lagi daripada hanya sekedar pandangan, karena nantinya akan menjadi keinginan, kehendak yang akhirnya akan menjadi tekad bulat. Ketika sudah sampai tekad bulat, ini sulit seseorang dapat mencegah keinginan tekadnya tersebut, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dijelaskan di antara cara mencegah dan mengobati
fikiran atau bisikan jiwa untuk bermaksiat itu adalah dengan menyibukkan fikiran kita itu dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Dan bahwasanya perkara yang paling bermanfaat itu adalah yang kita sesuatu yang karena Allah, ya, dan sesuatu yang karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang beliau sebut di sini yang pertama yaitu menyibukkan dengan memikirkan ayat-ayat Allah, yaitu mentadabburi tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, baik yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis, atau tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang kita lihat, kita saksikan dari alam ini yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, bahwasannya keagungan ciptaan, kebesaran ciptaan itu menunjukkan agungnya Sang Pencipta. Yang kedua yaitu dengan banyak memikir, yang ketiga ya, tadi yang kedua ya. Yang ketiga yaitu dengan memikirkan atau merenungkan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Begitu besar dan banyaknya nikmat tersebut, dan bila kita merenungkannya, mentadabburinya, maka niscaya itu akan membuat iman kita bertambah, membuat hati kita jadi lembut, jadi dapat membersihkan kotoran dan noda dari hati. Kemudian disebutkan juga di antara obat untuk menghilangkan bisikan jiwa atau pikiran yang jelek, yaitu dengan menyibukkan pikiran kita memikirkan aib diri sendiri, kekurangan diri sendiri. Maka dengan begitu seorang akan tahu aibnya, yang kemudian dia akan sibuk untuk memperbaikinya. Lalu yang kelima, ya, dan ini sampai sini pembahasan kita, itu seorang sibuk memikirkan kewajiban waktu. Apa maksudnya? Yaitu kewajiban dia selama hidupnya di dunia ini. Karena waktu itu, waktu seseorang ya adalah umurnya. Waktunya saya, ya umur saya di dunia ini. Daripada kita kemudian habis waktu kita, habis umur kita memikirkan sesuatu yang maksiat, maka sebenarnya kita ada kewajiban-kewajiban yang harus kita perhatikan. Maka kewajiban kita adalah memikirkan, yaitu kewajiban-kewajiban saya terhadap umur saya ini. Apa sih kewajiban saya? Difikirkan. Setelah mengetahui, difikir lagi. Kalau ini kewajiban, maka memikirkan bagaimana cara saya bisa mengerjakan. Bagaimana caranya bisa mengerjakan dengan cara yang benar, yang dicintai dan diridhoi Allah, yang memberikan kepada kita umur tersebut. Dan kalau itu berupa larangan Allah, maka kita memikirkan bagaimana caranya kita bisa menjauhinya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, itu di antara hal yang harus kita perhatikan. Karena kalau tidak seperti itu, maka
umur kita malah menjadi bahaya kepada kita, mendatangkan mudarat bagi kita. Panjangnya umur tidak menjamin bahwasanya itu adalah maslahat bagi seorang, tidak menjamin. Karena umur itu hanya wasilah. Kapan seorang menggunakan waktu tersebut dalam ketaatan, maka baik bagi dia. Tetapi bila dia menggunakannya dalam kemaksiatan, atau dia habiskan begitu saja, dia habiskan waktu itu begitu saja, diam saja gitu misalnya, tetap dia rugi, akan mendatangkan mudarat bagi dia, waliyadzubillah. Sehingga tidak ada pilihan bagi kita terhadap umur kita ini kecuali menggunakannya dalam hal yang bermanfaat, dalam ketaatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sia-siakan, jangan kita biarkan lewat begitu saja tanpa ketaatan, apalagi sampai kita gunakan dalam maksiat, waliyadzubillah. Al-Imam qala al-musannif, Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata di sini, "Fawaqtul insani huwa umruhu fil haqiqah." Sebenarnya waktunya seseorang itu adalah umurnya dia. Yang jelas tegas sekali, biar kita tahu ini. Kalau kita bicara waktu kita, ya ada umur kita. Waktu saya terbatas dengan umur saya. Jelas. Kalau umur saya habis, waktu saya sudah habis. Begitu. Kalau kita melihat tahun, ya kan, sampai sekarang sudah 2022. Nah, ini waktu, tapi bukan waktu kita. Ini waktu yang kita tahu, ini tahun Masehi. Tapi waktu kita, ya umur kita. Dan setiap orang itu dimintai pertanggungjawaban, ya umurnya dia. Ya, tidak ada kepentingan dia dengan yang sebelumnya, dengan yang sudahnya, tidak ada. Seperti itu. Jadi 2022 itu bukan waktu kita. Waktu kita ya cuma sebatas umur kita. Yang umurnya cuma 30 tahun, ya sudah sampai 30 tahun itu waktunya dia. Yang 50 tahun, ya 50 tahun itu waktunya dia. Yang 60 tahun, dan gitu seterusnya. Berarti setiap detik yang berlalu dari waktu kita, seperti itu pula telah hilang umur kita. Begitu. Setiap terbenam matahari di setiap hari, berarti telah hilang juga sehari dari umur kita. Begitu. Adapun terbitnya matahari di esok hari, itu bukan umur kita mengulang, tidak. Ya, itu kelanjutan dari umur kita yang terus berkurang. Tidak ada waktu yang kembali, tidak ada. Hari Sabtu ini bukan hari Sabtu yang kemarin. Hari Sabtu yang kemarin sudah lewat. Ini hari Sabtu yang baru. Tidak ada waktu yang terulang. Namanya iya memang sama-sama Sabtu. Tapi Sabtu yang sekarang itu bukan Sabtu yang pekan kemarin, bukan, sudah beda, sudah berlalu. Tidak akan kembali. Tidak akan kembali. Maka begitu juga dengan umur kita. Ya, umur kita. Berarti dari Sabtu kemarin sampai sekarang sudah 1 pekan. Umur kita hilang, habis. Nggak tahu tersisa berapa. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita umur yang panjang dan memberkahi umur kita. Kata beliau di sini,
menjelaskan tentang pentingnya waktu, setelah menjelaskan waktu itu adalah umur. Waktu kita, umur kita, maka beliau menjelaskan sekarang betapa pentingnya waktu atau umur ini. Wa huwa madatu hayatihil abadiyah fin na'imil muqim wa madatu ma'isyatihi danki fil adabil alim. Waktu kita atau umur kita ini merupakan modal ya untuk hidup kita yang abadi dalam kenikmatan yang kekal, dan bisa jadi modal untuk kehidupan kita yang sempit, yang menyiksa, dalam siksa yang pedih. So, perhatikan. Tidak ada, hanya dua pilihan, tidak ada yang ketiga. Ketika seseorang sudah memasuki kehidupan dunia, ya, sudah memasuki kehidupan dunia, memiliki usia di dunia ini, memiliki waktu di dunia ini, maka dia akan berakhir di satu dari dua. Tidak ada yang ketiga. Yang pertama, apakah dia akan berakhir dalam kenikmatan yang abadi, yang kekal, yaitu surga. Dan apakah dia ini akan berakhir di dalam siksa yang pedih, yang kekal abadi di sana, yaitu neraka. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari nerakanya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Dan semoga Allah Ta'ala memberkahi umur kita. Jadi ini pentingnya waktu, pentingnya umur. Pentingnya umur. Pangkal, bisa jadi pangkal kebahagiaan abadi, tapi juga bisa jadi sebaliknya, waliyadzubillah, adalah pangkal dari siksa yang kekal di dalam api neraka, waliyadzubillah. Bila kita mengetahui ini, jamaah, maka terserah kita. Terserah kita. Mau kita jadikan apa waktu kita ini? Mau kita gunakan untuk apa waktu kita ini? Umur kita ini. Padahal umur ini sebentar. Ya, modal ini sedikit, terbatas. Tapi akibatnya adalah dua hal yang abadi tapi bertolak belakang. Ya. Dua tempat yang sifatnya kekal tapi bertolak belakang, berbeda 180 derajat, imma nikmat atau adab. Maka direnungkan sendiri. Kemudian beliau menjelaskan, setelah menjelaskan tentang pentingnya waktu, pentingnya umur kita ini yang merupakan puncak dari segala yang paling penting. Lalu beliau menjelaskan tentang sifatnya. Nah, tentang sifat waktu atau umur tersebut. Padahal penting sekali. Tapi ternyata sifatnya seperti apa? Beliau katakan di sini, wa huwa yamurru asra'a min marri sahab.
Dan dia ini berjalan begitu cepat, lebih cepat dari awan di langit, ya, lebih cepat dari awan di langit, begitu cepat. Lihat, kalau kita lihat awan, kalau biasanya sore atau mau hujan yang pas diterpa angin itu, kita lihat bagaimana awan tersebut. Yang tadinya kita lihat di langit bagian, misalkan bagian timur, ternyata hanya dalam beberapa menit sudah ada di langit ujung paling barat. Cepat. Nah, begitu cepat sekali. Dikabarkan oleh beliau seperti ini agar kita tidak menyanyiakannya. Ya, umur kita di dunia ini sebentar. Sebentar. Maka bersabarlah, ya, dalam waktu yang sebentar, yang terbatas ini, ya, untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menuai kebahagiaan yang abadi, selamat dari siksa yang pedih, yang kekal abadi. Nah, sabar. Beliau lalu mengatakan tentang siapa, setelah beliau menjelaskan tentang sifat waktu yang begitu cepat, lalu beliau menjelaskan tentang keadaan orang, siapa yang beruntung, ya, dan siapa yang sengsara. Siapa yang beruntung dan siapa yang sengsara. Dikatakan di sini, "Famakan min waqtihi lillahi wa billahi fahuwa hayatu wa umruhu." Umur dia yang digunakan karena Allah, yang digunakan karena pertolongan Allah Ta'ala, jadi dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka itulah kehidupannya, itulah umurnya. Subhanallah. Umur kita ini sudah pendek, ternyata yang benar-benar umur kita itu hanya yang kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Ini maknanya. Orang yang umumnya ini umurnya 60 tahun, ternyata umur yang sebenarnya itu adalah umur yang digunakan karena Allah Ta'ala dalam rangka menjalankan keinginan Allah, dalam rangka ketaatan kepada Allah, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Hanya ini ternyata waktu dan umur kita di dunia ini. Sudah pendek, ternyata lebih pendek lagi. Tergantung kita. Seperti itu. Wa ghairu dzalika laisa mahsuban fi hayati. Adapun selain itu, selain yang dilakukan dalam ketaatan kepada Allah, itu tidak dihitung bagian dari hidupnya. Tidak dihitung bagian dari hidupnya. Wa in 'asha fi 'asha haisal bahaim. Jika dia memang hidup, ya, jika dia memang hidup, tapi bukankah dia hidup, Ustaz? Kata beliau di sini, iya, dia hidup. Jika dia hidup, maka sesungguhnya dia hidup seperti hidupnya binatang ternak. Hidupnya seperti hidup binatang ternak. Yani, orang yang menghabiskan waktunya tanpa ketaatan, ya tidak ubahnya dia seperti binatang. Ya, hanya makan, minum, ya kan, berkembang biak. Apa bedanya terus? Apa bedanya terus sama binatang itu, maksud beliau? Dari sisi ini, dari sisi kesamaan, sama-sama tidak beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak menggunakan akalnya. Di dunia ini hanya untuk makan, ya, minum, untuk tidur, kemudian juga berkembang biak. Selebihnya dia sudah tidak perlu perintah Allah, tidak perlu larangan Allah, tidak sholat, tidak peduli yang halal dan haram, tidak peduli apakah ini mengandung
Apakah dia mendolimi orang lain, menipu orang lain? Apakah dalam dia berdagang ada unsur riba, ada dan lain sebagainya, tidak peduli. Nah, makanya beliau mengatakan apa bedanya terus dengan binatang. Fa idza qata'a waqtahu fil ghaflah wa sahwa wal amani al batila. Kemudian apabila dia habiskan waktunya hanya dalam urusan yang melalaikan, hanya untuk mengikuti syahwat hawa nafsunya, dan hanya untuk angan-angan yang batil, wa kana khairu ma qata'a bin naum wal batalah. Maka yang paling bermanfaat katanya, yang paling baik di antaranya itu katanya, yaitu yang dihabiskan untuk tidur, ya, dan nganggur. Jadi itu masih lebih baik. Ya, orang yang menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang melalaikan, main-main gitu saja ya kan, main game, ya al-muhim hal-hal yang melalaikan, permainan-permainan yang melalaikan, mengikuti hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsu, yaitu hawa nafsu yang menyelisih syariat, diikuti. Habiskan waktu dengan musik, habiskan waktu dengan nyanyian-nyanyian yang tidak bermanfaat, yang menimbulkan syahwat, ya, atau angan-angan palsu, ya, membayangkan mengangan-angan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini kata beliau, mending bagi dia itu tidurnya, ya, atau nganggurnya, itu masih mending bagi orang seperti ini. Fa mautu hadza khairun lahu min hayatihi. Bahkan beliau mengatakan orang ini mati itu lebih baik daripada dia hidup. Orang ini mati itu lebih baik daripada hidup. Kenapa begitu? Iya, karena matinya dia sudah tidak, dengan dia mati terputus amalnya. Terputus amalnya. Sebagaimana dia tidak bisa menambah kebaikan, dia kan sudah nggak bisa nambah dosa lagi. Dosanya juga tidak akan bertambah. Daripada umur hanya dihabiskan dalam maksiat yang hanya akan menambah dosa. Makanya beliau katakan, matinya dia itu lebih baik daripada dia hidup. Ini cambuk bagi kita ketika kita sia-siakan waktu kita. Untuk kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Kita ingatkan diri kita ini ketika lalai, bahwasanya kalau kita lalai, mati lebih baik bagi kita daripada kita hidup. Kita hidup, ada umur, ada waktu di dunia ini untuk mentaati Allah Ta'ala. Untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan hanya untuk nyantai-nyantai, kita habiskan waktu tanpa manfaat, apalagi untuk maksiat. Lalu beliau katakan di sini, wa idza kana al-'abdu wa huwa fi shalah laisa lahu min salati illa ma aqala anha ma aqala minha. Kata beliau, seorang hamba yang sedang mengerjakan salat, ketahuilah bahwasannya dari salat tersebut yang itu bagi dia, dari salat yang tersebut yang bermanfaat bagi dia, hanyalah yang dia pahami, hanyalah yang dia hadirkan hati dari salat tersebut. Mengerti ya? Jadi beliau mengatakan kalau kita salat, maka dari salat tersebut yang bermanfaat bagi kita adalah yang kita kerjakan dengan kita menghadirkan hati, kita memahaminya. Adapun yang kita lalai darinya, hanya sekedar menunaikan kewajiban, tapi kita tidak ada zikir di dalam sholat tersebut, tidak ada khusyuan, tidak hadir hati kita, maka tidak mendapatkan apa-apa dari sholat kita itu. Nah, ini kata beliau. Jadi bagi kita adalah sesuai dengan apa yang kita
hadirkan hati untuk sesuai dengan kekhusyuan kita. Nah, kata beliau. Nah, kalau ini keadaan salat, kata beliau, falaisa bihi min umrihi illa ma kana fihi billahi walillah. Maka begitu juga dengan umur kita. Maka sungguhnya umur kita itu tak lain hanya yang kita habiskan karena Allah, yang kita habiskan juga karena mengingat itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini dapat kita pahami dan selalu kita mentadabburinya dan membuat kita lebih hemat terhadap waktu kita, lebih sayang lagi, lebih menyayangi dan menghargai waktu dan umur yang kita miliki. Nah, setelah ini penjelasan tentang apa namanya obat untuk mengobati pikiran yang jelek, yaitu dengan memfikirkan tugas waktu. Ya, untuk apa kita habiskan waktu kita dan pentingnya waktu. Nah, ini adalah yang kelima. Dari 5 hal ini, dari 5 berpikir, 5 bisikan jiwa ini, lalu beliau katakan, wa ma hadhil aqsami minal khataratil fikar wal fikari, dan selain 5 macam ya bisikan atau yang terlintas dalam hati atau fikiran ini, kata beliau, fa imma wasawisu syaitaniyah, bisa jadi itu hanyalah was-was syaitan. Nah, itu harus dilawan berarti. Pokoknya kalau yang terbesit di kepala kita selain dari 5 tadi, pasti dia syaitan. Harus kita lawan. Jangan dipelihara, jangan kita biarkan singgah di pikiran kita. Harus kita cepat-cepat usir, kita bersihkan pikiran-pikiran itu. Wa imma amani batilah wa khida'un kadibah, bisa jadi juga hanya hayalan semu, hayalan fata morgana yang tidak ada hakikatnya. Ini juga wajib dilawan. Bimanzilati khawatiril musabina fi uquli minas sukara wal hasyasin wal muwaswasin. Jadi semuanya ini tak lain hanyalah bisikan atau fikiran orang-orang yang bermasalah pada akalnya. Baik itu karena dia itu lagi mabok, teler pada minuman keras, atau orang yang yaitu hasyasin, tidak sadar, orang-orang yang pingsan, atau orang yang terkena was-was syaitan. Jadi yang selain 5 itu adalah jelek. Kalau kita menyadarinya, kita wajib menjauhinya, wajib melawan dan menghilangkannya dari pikiran kita. Lalu beliau mengatakan, walisanu hali haula yaqulu inda inkishafil haqaiq. Nah, tentang orang tadi, ya, tentang orang tadi, yaitu orang-orang yang disibukkan dengan memikirkan hal-hal yang batil, memperturutkan pikiran-pikiran yang batil atau waswas syaitan, atau hayalan-hayalan semu tadi. Di sini beliau mengatakan, dan beliau menyebutkan bait syair tentang keadaan orang tadi. Tentang keadaan orang tadi ketika telah tersingkap hakikat yang sebenarnya dari yang dia kerjakan. Dikatakan di sini dalam bait-bait syair, in kana manzilati fil hasyri indakum ma qad laqitu faqad dayyatu ayami. Kata beliau, apabila tempatku di padang mahsyar itu di dekat kalian, ma qad laqitu faqad dayyatu, sungguh itu tidak kami dapatkan,
karena kami dahulu telah menyanyiakan hari-hari kami. So, penyesalan, hanya menyesal. Karena di hari kiamat kelak disingkap semuanya, dibuka semuanya. Ya, orang-orang yang menikmati, merasa nyaman, merasakan kelezatan dengan pikiran-pikiran kosongnya tadi, itu kelak akan menyesal. Akan menyesal sebagaimana yang diucapkan tadi ini. Dia akan tahu bahwasanya dia sekarang hina akibat dahulu ketika di dunia menyia-nyiakan hari-harinya, menyia-nyiakan waktu dan umur yang diberikannya. Umniyatun dhafarat nafsi biha zamanan wal yawma ahsabu wa adghasu ahlama. Kebalik kata beliau di sini. Kata beliau dalam bait syair ini, kelak di hari kiamat baru kami sadar ini hanyalah angan-angan semu yang diriku dahulu merasa senang dengannya beberapa saat ketika di dunia. Dan hari ini, pada hari kiamat, ketika dikumpulkan di pasar, saya baru tahu kalau itu semuanya hanyalah bunga-bunga mimpi saja. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita keadaannya seperti orang ini yang akan menyesal kelak di hari kiamat karena menyia-nyiakan waktu kita, menyia-nyiakan umur kita. Nah, demikian mungkin yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Semoga sedikit yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, Fadal. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.